Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dito Triwayu Syarullah dari kelas 2025A dengan NIM 25020074042. Baik, kembali lagi semangat kita untuk di pelajaran di mata kuliah Sejarah Sastra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran penerbitan dan majalah sastra dalam penyebaran sastra Indonesia. Baik, dari judulnya aja, kita udah bisa mengambil dari 3 pengertian. Yang pertama ada pengertian dari penerbitan. Pengertian dari penerbitan sendiri adalah proses produksi dan distribusi atau informasi karya tulis pada publik untuk dikonsumsi. Mencakup kegiatan menyiapkan naskah, penyuntingan, kegiatan desain, percetakan, hingga distribusi. Sedangkan pada sastra, penerbitan sendiri adalah proses membuat karya sastra agar tersedia bagi publik melalui media cetak maupun digital. Nah, baik, itu adalah pengertian dari penerbitan sendiri. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke pengertian majalah sastra. Majalah sastra adalah terbitan berkala yang ditujukan untuk sastra dalam arti yang luas. Majalah sastra biasanya memuat cerita pendek, puisi, esai, kritik sastra, resensi, biografi penulis, serta wawancara dan surat-surat. Nah, itu adalah pengertian dari sejarah sastra. Sekarang kita akan melanjutkan ke penyebaran sastra. Jadi, penyebaran sastra adalah proses distribusi karya sastra serta informasi tentang sastra dari satu individu ke individu lain, baik dari satu wilayah ke wilayah lain melalui berbagai media, baik cetak atau digital. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan ke contoh majalah sastra. Contoh majalah sastra yang pertama adalah majalah Horizon yang pertama kali dirilis pada tahun 1966. Nah, yang kedua ada majalah Pujangga Baru yang pertama kali dirilis pada 1933. Yang kedua ada Gema Suasana yang dirilis pada tahun 1948. Nah, yang keempat ada Konfrontasi yang dirilis pada tahun 1954. Yang kelima ada Kalam Sastra dan yang keenam ada Mimbar Indonesia. Baik, kita akan melanjutkan ke contoh penerbitan buku. Yang pertama, contoh penerbitan buku adalah Gramedia Pustaka atau GPU. Kedua, Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG. Yang ketiga ada Mizan Publishing. Yang keempat ada Bentang Pustaka. Yang kelima ada Penerbit Ombak. Yang keenam ada Gagas Media. Yang ketujuh ada Pustaka Al-Alfabet. Baik, dari semua ini pastinya kan ada tokoh ya. Jadi tokohnya itu ada yang pertama ada Sultan Tahlil Ali Sabana. Nah, itu berperan dalam pembuat dari majalah Horizon. Yang kedua ada Gunawan Muhammad yang berperan dalam Pujangga Baru. Yang ketiga ada HB Jasin. 4 ada Khairil Anwar. 5 ada Sapadi Djoko Damono. Dan 6 ada W.S. Rendra. Nah, ketiga tokoh tadi itu adalah tokoh yang karya sastranya dipublikasikan di majalah sastra maupun penerbitan buku. Nah, kembali lagi ke topik utama, yakni peran. Jadi, di sini ada 8 peran yang terbagi jadi 4. 4 itu adalah peran dari penerbitan buku dan 4 peran dari majalah sastra. Ya, yang pertama ada menyebarkan karya tulis. Penerbit berperan sebagai lembaga penghubung antara penulis dan pembaca untuk memastikan karya sastra dapat dinikmati oleh khalayak umum. Yang kedua ada memproduksi naskah menjadi buku. Penerbit mengubah naskah penulis menjadi buku yang siap dibaca, mengolahnya melalui proses produksi, dan memastikan kualitasnya. Yang ketiga, ada membentuk alur kesusastraan modern, berperan dalam melahirkan karya-karya yang berbeda dari tradisi sebelumnya, menjadi pelopor kesusastraan modern di Indonesia. Yang keempat, ada pembantu pengarang terkenal. Penerbit memilih dan menerbitkan karyanya dari pengarang, sehingga membuat nama dan karya mereka terkenal. Yang kelima, ada wadah diskursus dan debat. Majalah sastra menjadi tempat bagi para sastrawan dan masyarakat untuk membahas dan memilih berbagai persoalan melalui karya sastra. Yang keenam,
ada menyebarkan kesadaran dan pentingnya sastra. Yang ketujuh, ada menjadi arena ekspresi dan ekspresi sastra. Kedelapan, ada mencerminkan dan mempengaruhi realitas sosial. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.